Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa dalam Fresh Juice pada hari ini, hari Rabu Pekan Biasa yang ke-27, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Sumber inspirasinya dari bacaan Injil hari ini, Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Sekarang saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, saya memberi judul renungan hari ini, Belajar Berdoa Bersama Tuhan. Saya pernah mendengar perbincangan antara dua orang sahabat dalam suatu perjalanan. Salah satu sahabat itu mengatakan bahwa ia hendak kembali ke rumah untuk mengadakan doa syukuran ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya yang ke-50. Spontan, sahabat lain itu berkata kepadanya, "Emangnya kamu masih berdoa?" Sahabatnya hanya tertawa dan mengatakan, "Ya iyalah, saya masih beriman dan percaya kepada Tuhan. Dialah segalanya bagiku." Pertanyaan sederhana, emangnya kamu masih berdoa? Kedengaran seperti sebuah lelucon, tetapi sebenarnya sangat mendalam maknanya bagi kita semua. Para murid Yesus saja pernah merasa membutuhkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka meminta kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Tuhan Yesus tidak keberatan, sehingga ia mengajar doa Bapa kami kepada para muridnya. Ia berkata, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Katekismus Gereja Katolik mengartikan doa seperti ini. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan, atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Katekismus Gereja Katolik nomor 2559. Para penulis suci mengatakan bahwa ada tingkat tertentu dalam kehidupan doa kita. Pada level pertama, orang itu masih berdoa kepada Allah. Orang-orang ini masih percaya pada transendensi Allah. Allah dirasa begitu jauh, sehingga orang itu mesti berdoa kepadanya. Level yang kedua adalah orang berdoa bersama Allah. Pada level ini,
Allah bersifat imanen, dirasa begitu dekat dengan manusia. Para murid Yesus mengalaminya, sehingga mereka meminta kepada Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Dan pada saat yang sama, Yesus, Sang Anak Allah, berdoa bersama para muridnya. Level yang ketiga, berdoa berarti mengasihi, karena Allah adalah kasih. Ketika berdoa, orang beriman kiranya melebur menjadi satu dengan Tuhan Allah yang adalah kasih. Nah, sejauh ini, apakah Anda dan saya sudah berada di level yang keberapa dalam kehidupan doa-doa kita? Apakah kita masih berdoa kepada Allah? Atau kita sudah naik kelas dan berdoa bersama Allah? Atau mungkin kita sudah ke level yang ketiga yang lebih tinggi, berdoa adalah mengasihi. Masing-masing kita boleh memeriksa batin kita di hadirat Tuhan. Kita berada di mana sekarang? Mengapa berdoa adalah kasih? Kita semua percaya bahwa Allah adalah kasih. Kasih lalu menjadi dasar atau fondasi bagi doa-doa kita. Di mana ada kasih sejati, kita akan tetap menemukan doa dan keinginan untuk belajar berdoa bersama Tuhan. Konsekuensinya adalah, sebelum meminta Yesus untuk mengajar kita berdoa, kita seharusnya meminta Yesus untuk mengajar kita bagaimana mengasihi dengan kasih-Nya. Bagaimana kita mengalami Yesus sebagai kasih, supaya kita mampu mengasihi. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima kasih-Nya, kita akan berdoa. Kasih sejati adalah sebuah doa. Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama Tuhan, tetapi berdoa adalah kasih. Para murid berani meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajar doa Bapa kami, dan Yesus berdoa bersama dengan mereka. Yesus tidak hanya mengajar doa. Para murid juga tidak hanya belajar untuk berdoa. Tuhan Yesus dan para murid bersama-sama berdoa kepada Bapa di surga. Itu sebabnya Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna. Bukan hanya kata-katanya, tetapi karena Tuhan Yesus berdoa bersama para muridnya. Atau Tertullianus, seorang Papa gereja yang hebat, mengatakan bahwa doa Bapa kami sebagai ringkasan semua doa kita. Tuhan mengajar doa Bapa kami kepada para murid untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Dalam doa ini, nama Allah dikuduskan, bukan dicemari, sambil memohon datanglah pemerintahan Allah. Kita juga memohon supaya Tuhan memberi makanan harian secukupnya, pengampunan, dan kesiapan untuk mengampuni orang yang bersalah, dan supaya kita jangan dibawa ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami memang sempurna karena intensi-intensinya tepat sasaran dengan kebutuhan kita setiap hari. Doa Bapa kami merupakan sebuah jalan yang mengarahkan kita secara langsung ke hati Bapa di surga. Sejak zaman dahulu doa ini didaraskan sebanyak 3 kali dalam sehari. Doa yang benar-benar lahir dari hati Sang Putra diberikan kepada manusia untuk menyapa Sang Aba. Saya teringat pada Santo Siprianus dari Kartago. Ia pernah berkomentar tentang doa Bapa kami dengan mengatakan, marilah sekarang kita berdoa. Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus, telah mengajarkannya. Ini adalah doa yang intim dan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa di hadapan Allah dalam nama Yesus,
doa itu naik sampai ke telinga Allah. Bapa akan mengenali suara anak-anaknya saat kita melambungkan sebuah doa. Ingatlah bahwa kita hadir di hadapan Allah. Kita belajar berdoa bersama Tuhan. Pada hari ini kita juga mengenang Bunda Maria Ratu Rosario. Dalam berdoa Rosario, kita juga tetap mendoakan doa Bapa Kami sebagai salah satu doa pokok dalam Rosario Suci. Saya mengutip Santo Yohanes Bosco ketika mengatakan tentang doa Rosario begini: di mana doa Rosario didaraskan dengan iman, selalu ada damai dan ketenangan dalam hati selama berhari-hari. Mari kita memohon supaya Bunda Maria menolong kita untuk berdoa seperti Dia berdoa dalam kasih bersama Bapa di surga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengajar kami berdoa dan menyapa Allah sebagai Abba, Bapa kami. Semoga kami bertumbuh sebagai anak-anak dari Bapa yang satu dan sama ini. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.